biat terikat kepada Tuan Guru, yaitu Syekh Tengku Kali Mansur yang dulunya adalah di Waragatan Mandau. Sekarang makam beliau dipindahkan di Sekemang, Larabadi, dekat. Yang kemudian kami diangkat sebagai itu khalifah seputaran tahun 80-an. Inilah. Kemudian daripada perjalanan kami juga meninggal almarhum bapak kami Syekh Umar Syahidin. Jadi kami sebelumnya sebagai bantu beliau lah dalam menjalankan ubudiyah Rasulullah ini. Kemana-mana waktu itu saya ikut, dapat ikut 10 hari, kadang 2 hari, 3 hari saya ikut. Setelah beliau meninggal digantikan oleh almarhum Bapak Buya Mansur. Yang ketahui digantikan oleh Bapak Mansur beberapa tahun dia meninggal, ditanyakan tahun 2013 ya Pak. 2013 kurang lebih beliau daripada almarhum Bapak Syekh Musyidin 6 tahun. Kemudian meninggal pula yaitu Syekh Muhammad Lama di Kuala Pisang. Jadi mulai sejak itulah kami dibimbing oleh Bapak yaitu Syekh Syekh bersama Ja'far di Raja Bali meninggal adalah di Kerinci kota. Caranya. Jadi kami ini langsung juga diberikan oleh beliau kepercayaan sebagai menjalankannya kalau beliau tak ada. Suatu beliau masih hidup, saya masih diberikan juga kepercayaan kadang-kadang kalau beliau sakit, diberikan untuk kepercayaan untuk menjalankan ubudiyah yaitu Rasulullah ini, baik dalam keadaan beliau sakit ataupun sehat, kadang-kadang juga tergantikan juga. Tetapi itulah segala-galanya sebagai ujian bagi kami atau sebagai latihan, dalam kami tahu lah. Kadang-kadang beliau setiap sholat isya, beliau pulang ke rumah guru. Itulah keadaannya. Dan cara beliau mendidik saya. Waktu waktu pagi ataupun waktu sore hari dan kembali. Itulah cara beliau mendidik kami. Sehingga dalam yaitu akhir perjalanan beliau sebagai musik yaitu sama Ja'far, beliau jatuh sakit, mungkin sakit agak parah sedikit, itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan beliau sakit, saya sering yaitu mondar-mandir dari rumah ke Kerinci. Rumah itu untuk membantu beliau waktu sakit itu, karena Zulkarnain lain adalah petugas yaitu pergerakan dakwah jadi imam. Jadi oleh karena beliau yaitu bagaimana anggapan dia sama saya, dia minta izin kepada istri kami yaitu minta saya tinggal di situ. Jadi saya kadang-kadang bermalam di situ pulang. Terakhir kami adalah 3 hari sebelum almarhum wafat. Ini pendapat kami 3 hari sebelum almarhum wafat, kami diperintahnya untuk memeluk dia. Tahap apa pun saya tak tahu, apa hikmahnya pun tidak tahu. Setelah 2 hari berikutnya, yaitu pada malam yang keduanya itulah beliau menguruskan nafas terakhir. Kami kebetulan memang diminta hadir itu datang di situ, masa kami dapat untuk bertemu dengan beliau. Setelah waktu isya, kami duduk dekat beliau dengan anak-anak yang bermain. Kemudian siap bisa datanglah yaitu kita Al-Bukhari di sana di Kerinci itu. Datang tak lama lah, kurang lebih setengah jam. Pak Al-Bukhari itu datang, beliau menyebutkan yang terakhir. Jadi oleh Pak Al-Bukhari, kami bertiga di Zulkarnain Al-Bukhari itu nggak ada lingkaran bahwa dia kami disuruh melaksanakan zikir
yaitu zikir, itu ukuk pada mabuk. Itulah dan perjalanan beliau untuk pada terakhir. Nah, tidak diantar Pak, tidak diantar seperti orang kita ini diantar itu la ilaha illallah, tidak. Tapi adalah diantar dibantu dengan melaksanakan zikir ukuk. Nah, itu di beliau. Itulah perjalanan kami dengan para musik di Terap Dulu. Jadi di sini saya tidak akan menyampaikan mukadimah, hanya saja menyampaikan kepada bapak-bapak di sini, baik panitia, lagi juga Pak Camat, Pak Kerani, agar kiranya pelaksanaan kholat suluk jangan lagi berhenti. Seperti apabila tiba waktunya, laksanakanlah rapat panitia. Kalau masalah dana, sedikit kami bicara sedikit. Kadang kami kalau suluk itu di kolong Merepan itu lamanya 20 hari Pak. 20 hari biayanya sama kami bikin, yaitu 100.000 juga pendaftarannya. Ada pernah Pak tekor daripada yaitu perbelanjaan, bahkan kan lebih. Itulah kalau lagi kita menjalankan itu amalan zikir Allah ini menurut yaitu almarhum Bapak kita Syekh Muhammad itu adalah insya Allah berkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Jadi kami sudah kurang lebih 15 tahun untuk melaksanakan kalau suluk ini, tidak pernah kami merasa tekor. Bahkan kadang-kadang lebih sertifikat senang, ada sertifikat. Itulah yang kami berkoordinasi untuk suluk berikutnya. Jadi kami tidak lagi minta sampai akhirnya kini kami juga dibantu dari desa, hasil daripada sawit desa, yaitu 5 juta untuk kali suluk. Itulah dana yang kami pergunakan dalam pelaksanaan suluk di Merepan kolom tersebut. Jadi ini dapat membuka hati sanubari kita semuanya bahwa ilmu zikir ini insya Allah akan berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah SAW juga itu menjanjikan bahwa zikir akan dinaungi oleh yaitu para malaikat. Ini memang terbukti Pak, insya Allah. Jadi untuk masa-masa akan datang itulah kiranya dapat kalau suluk ini berjalan yang baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang perjalanan hidup kita sejak dunia ini hingga sampai di akhirat kelak. Amin amin rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf sampai sini saya sampaikan.